Aira Salsabila berdiri di depan gedung tinggi berlapis kaca sambil menarik nafas dalam-dalam. Hari pertamanya bekerja dan dia sudah terlambat 3 menit karena tukang ojek sempat berhenti buat beli bensin. Mantap. Namanya juga hidup, gumamnya sambil membetulkan kemeja yang agak kusut karena buru-buru. Dia masuk ke lobi, menunjukkan ID sementara, lalu diantar naik ke lantai 21, tempat para eksekutif berdasi dan parfumnya seharga cicilan motor berkantor. Begitu pintu lift terbuka, seorang wanita berpenampilan super rapi langsung menyambut. "Selamat pagi Mbak Aira, saya Rina dari HR. Silakan ikut saya, Pak Re sudah menunggu." Aira menelan ludah. "Pak Ray, tunggu. Bukankah hari ini seharusnya interview sama manajer kreatif?" Tapi dia belum sempat bertanya. Kakinya sudah melangkah. Ikut Rina melewati lorong panjang yang sunyi dan dingin, seperti perpustakaan di film-film horor. Mereka berhenti di depan sebuah pintu kaca buram dengan label kecil bertuliskan Reynandi, CEO. "Silakan masuk," kata Rina sambil tersenyum dan langsung pergi. Aira mengetuk pintu dengan pelan, lalu masuk. Ruangan itu luas, minimalis, dan sangat rapi. Aroma kopi mahal menyeruak. Di balik meja kerja, seorang pria yang sedang membaca dokumen. Tampan, sangat tampan. Rambutnya hitam pekat, rapi, dan wajah yang, kalau dilihat dari sudut tertentu, mirip aktor drama Korea episode 3 yang biasanya bikin tokohnya jatuh cinta. Aira berdiri kikuk lalu memaksakan senyum. "Permisi, saya Aira," katanya disuruh ketemu Pak Ray. Pria itu menutup dokumen, mengangkat wajah dan menatapnya lurus. "Saya Ray." Dek. "Oke, ini dia bosnya. CEO, pemilik tampang estetika, tapi mata elangnya seperti bisa membaca niat orang dalam 3 detik. "Oh iya, halo Pak. Sebelumnya saya kira saya datang untuk interview posisi di divisi kreatif. Tapi katanya saya malah ditempatkan sebagai sekretaris. Agak ajaib sih." Ray menahutkan alis. "Ajaib? Iya. Tapi ya nggak apa-apa juga, rezeki nggak boleh ditolak," jawab Aira santai. Lalu buru-buru menambahkan, "Tapi kalau Bapak keberatan, saya siap ditendang kok. Maksudnya diganti." Ray masih menatapnya, diam, lama. Aira mulai merasa canggung. Oke, salah ngomong. Harusnya tadi aku bilang digeser, bukan ditendang. Kenapa mulut ini nggak bisa ngerem tangan sih? Akhirnya Ray bicara. "Kamu selalu ngomong secepat itu? Atau ini karena kamu gugup?" Aira langsung menjawab, "Kayaknya memang begini deh Pak. Tapi saya bisa tenang kok kalau dibayar cukup." Ray mengerjak. Sekilas, sangat sekilas. Sudut bibirnya seperti hendak tersenyum. Tapi yang keluar hanya helaan nafas pelan. "Baik, saya kasih kamu waktu seminggu. Kalau kamu berantakan, saya ganti kamu hari Senin depan." Aira mengangguk, "Deal. Tapi kalau saya hebat, jangan cuma seminggu. Siapin juga bonus ya Pak." Ray kembali membaca dokumennya. Keluar sebelum saya berubah pikiran. Aira tersenyum kecil. "Siap bos." Begitu pintu tertutup, dia menghela nafas panjang. Baru hari pertama dan bosnya sudah seperti karakter utama yang dingin tapi menggoda. "Kerja di sini kayaknya nggak akan membosankan," gumamnya sambil berjalan menuju meja kecil yang bertuliskan sekretaris CEO. Pagi itu, Aira datang lebih awal dari biasanya. Rambutnya diikat rapi, blus putih disetrika semalaman, dan sepatu yang mulai usang tetap mengkilap berkat semir murah yang ia temukan di warung dekat kosan. Hari ini penting, ada meeting dengan klien besar dari Korea Selatan, dan Aira sudah menyiapkan segalanya sejak semalam.
Baru saja dia duduk, suara Ray sudah terdengar dari ruangannya. Aira, dia berdiri dan melongok ke dalam. Iya pak, jangan lupa meeting jam 9. Saya nggak mau ada yang berantakan. Aira mengangguk percaya diri. Sudah siap semua pak, dokumen, berkas presentasi, ruang meeting, sampai air mineral. Bahkan AC ruangannya udah saya atur biar sejuk tapi nggak bikin masuk angin pak. Ray menyipitkan mata. Kamu yakin bisa pegang semua ini? Aira tersenyum. Insya Allah bisa pak. Ray menatapnya dengan ekspresi heran. Seperti orang yang baru saja melihat tukang gorengan ngoding pakai laptop mahal. Gaya kamu sih lebih cocok jadi stand up komedian daripada sekretaris. Aira cengar-cengir. Tapi siapa tahu pak, komedian juga bisa serius kalau sudah pegang data dan printer. Ray menggeleng pelan, masuk lagi ke ruangannya sambil menggumam. Ya ampun, semoga klien hari ini kuat mental. Pukul 8.55 waktu Indonesia Barat. Dua pria Korea datang tepat waktu. Tapi yang bikin kaget, begitu masuk kantor, mereka langsung menyapa dengan bahasa Indonesia yang lancar. Selamat pagi, saya Kang Mino dan ini rekan saya, Jae-soo. Aira membungkuk sedikit dan menjabat tangan mereka. Selamat pagi Pak Kang, Pak J, silahkan duduk, sudah kami siapkan semuanya. Ray yang tadinya bersikap kaku, sempat menoleh cepat ke Aira saat melihat dua tamu itu langsung tersenyum nyaman saat disambut. Aira dengan cekatan menuangkan minum, memberikan map berisi agenda dan ringkasan, bahkan menunjukkan tata letak presentasi dengan tenang dan jelas. Kalau bapak-bapak butuh materi tambahan, sudah saya simpan di tablet di meja, tinggal swipe aja ke kanan. Pertemuan berjalan dengan lancar, bahkan sangat lancar. Klien terlihat sangat terbuka dan nyaman untuk berdiskusi. Ray hanya duduk tenang, lebih banyak mengamati. Di pertengahan meeting, salah satu klien sempat bergurau. Wah, sekretaris Bapak lebih aktif dari kebanyakan manajer di tempat kami. Aira nyengir, tapi Ray hanya tersenyum kecil, tidak menjawab. Meeting selesai dalam 1 jam. Dengan hasil positif, klien puas, Ray senang, meskipun wajahnya tetap seperti biasa, dingin dan hemat ekspresi. Setelah tamu pergi, Aira mengetuk pintu ruangan CEO. Pak, ini notulen dan follow up emailnya. Sudah saya draft, tinggal Bapak cek dan tambahkan kalau ada yang kurang. Ray memandangnya sebentar, kali ini tidak dengan sinis, tapi juga tidak langsung memuji. Hari ini kamu cukup bikin saya terdiam. Aira terkekeh. Wah, prestasi besar itu pak. Bikin CEO yang biasanya kalem tiba-tiba nggak bisa ngomong. Ray menyandarkan badan ke kursi. Jujur aja, saya kira kamu bakal bikin kacau pagi ini. Aira mengangkat alis. Kenapa emangnya? Karena saya suka ngoceh. Karena kamu kelihatan lebih cocok jadi pembawa acara talk show ketimbang sekretaris. Aira tertawa. Pak, Bapak ini hobi banget ya menilai orang dari kulit luarnya. Untung saya bukan pisang, udah dikupas sejak awal. Ray menatapnya beberapa detik, lalu akhirnya tersenyum kecil. Saya revisi penilaian saya. Kamu bawel, tapi ternyata efektif. Aira berdiri sambil menaruh map di mejanya. Tenang aja pak, saya bawel tapi bawel produktif. Hari itu kantor terasa lebih ramai dari biasanya. Ada staf divisi marketing yang sibuk lari-lari kecil. Beberapa desainer menenteng laptop bolak-balik. Dan tentu saja Aira yang tetap santai sambil menyeruput kopi. Ray berdiri di depan ruangannya, mengamati suasana, lalu melirik ke Aira. Aira, panggilnya.
Suaranya biasa, tapi tatapannya penuh rencana. Aira menoleh. Iya pak, kamu bisa temani saya ke kantor cabang siang ini? Siap, tapi cabangnya yang di mana dulu nih? Jangan bilang di Bali, saya belum sempat ngelondri baju pantai. Ray mendesah, yang di Tangerang. Oh, berarti cukup pakai blazer biasa, saya siap. Ray seperti sedang menahan komentar, tapi tak jadi. Dia masuk kembali ke ruangannya. Beberapa menit kemudian, Aira masuk sambil membawa beberapa dokumen yang perlu ditandatangani. Pak, ini laporan mingguan dan... Oh ya, saya udah siapkan bahan untuk kunjungan ke cabang, termasuk data penjualan 3 bulan terakhir, catatan performa karyawan, dan daftar tempat makanan enak di sekitar sana, buat jaga-jaga kalau Bapak lapar. Ray memandangnya dengan wajah datar. Kamu menyelipkan kuliner ke dalam agenda resmi. Aira mengangkat bahu. Hidup itu harus seimbang, Pak, antara target dan perut. Perjalanan ke cabang pun berjalan, tidak sepenuhnya mulus. Aira duduk di kursi depan mobil, memegang tablet dan tumpukan dokumen. Tapi baru 5 menit berjalan, dia mulai ngoceh soal jalanan Jakarta, harga bensin, sampai konspirasi kenapa wiper mobil selalu bunyinya kek. Ray awalnya hanya diam, lalu akhirnya menghela nafas panjang. Kamu pernah nggak diam 5 menit aja? Aira berpikir sebentar. Pernah, waktu sakit tenggorokan 3 hari. Tapi itu nggak enak pak, saya hampir gila. Ray menutup mata sejenak, pasrah. Tapi meski mulut Aira sibuk, tangannya tetap sigap. Dia sambil merespon email, menyusun catatan presentasi. Bahkan sempat video call dengan staf cabang buat konfirmasi kesiapan ruangan. Sampai akhirnya Ray berkata pelan, setengah heran. Kamu ini kayak aplikasi yang bisa multitasking terus? Aira nyengir, tenang aja pak, gak bakal crash selama masih ada kopi dan wifi. Sesampainya di cabang, Aira langsung berubah mode. Dia turun duluan, menyambut staf, mengecek ruangan meeting, menyusun materi di proyektor. Semua dilakukan cepat tanpa panik. Saat Ray masuk, semuanya sudah siap. Aira berdiri di pojok, memberikan isyarat tenang sambil tersenyum kecil. Meeting berjalan dengan lancar. Aira ikut mencatat, kadang menyela dengan pertanyaan yang tepat sasaran. Bahkan beberapa manajer cabang terlihat terkesan dengan keaktifannya. Setelah pertemuan itu selesai, saat mereka dalam perjalanan pulang, Ray berkata pelan, "Kamu capek?" Aira menjawab cepat, "Capek sih, iya, tapi puas. Tadi kayaknya presentasi Bapak lebih hidup karena saya pasangin pointer laser yang bisa nyala kelap-kelip." Ray menoleh cepat, "Itu pointer nyala-nyala itu kamu yang pasangin?" "Iya dong, biar presentasinya nggak ngebosenin. Saya lihat satu manajer hampir ngantuk pas awal-awal." Ray tidak berkata apa-apa, tapi tangannya mengusap dagu dengan pelan, seolah sedang berpikir. Cewek ini aneh, tapi beneran membantu. Malam harinya, Aira masih duduk di meja kantor sambil mengecek email. Ray keluar dari ruangannya tanpa hendak pulang. Dia berhenti sebentar di meja Aira. "Kamu belum pulang?" Aira mendongak. "Lagi ngatur jadwal besok, Pak. Tiba-tiba ada undangan dari Dinas Perdagangan, terus ada vendor baru yang mau ketemu." Ray menatapnya. Kali ini lama. Lalu entah kenapa dia bertanya, "Aira, kamu sebenarnya lulusan apa sih?" Aira mengerutkan dahi. "Ilmu komunikasi." "Kenapa, Pak?" "Hebat juga. Tapi gaya kamu tuh jauh dari bayangan saya soal sekretaris." Aira menyandarkan badan ke kursi, tersenyum dengan santai. "Ya, mungkin Bapak terlalu sering nonton drama Korea. Sekretarisnya cantik, pendiam, jalan pelan-pelan dan mukanya datar." Ray tertawa kecil. "Iya juga sih.
Lalu ia menambahkan pelan, "Tapi kamu justru bikin hari-hari saya lebih hidup." Aira terdiam, jantungnya sempat loncat 1 detik. Tapi ia segera menutupi dengan cengiran khasnya. "Hidup tapi tetap sehat kan, Pak? Jangan sampai kayak bikin Bapak darah tinggi." Ray tidak menjawab. Ia hanya tersenyum pelan sebelum melangkah keluar. Dan untuk pertama kalinya, Aira tidak bisa bicara. Minggu pagi, Aira baru saja selesai nyuci baju, pakai daster motif stroberi dan masker lumpur di wajah. Rambut dicepol seenaknya, dan kaki masih belepotan busa deterjen. Tiba-tiba, suara klakson motor terdengar dari depan gang. Aira membuka jendela dan nyaris menjatuhkan baskom cuciannya. Di bawah berdirilah Ray, pakai kaos polos, jaket hitam, dan helm full face yang masih digenggam. Di sebelahnya motor gede mengkilap macam yang biasa dipakai di drama-drama Korea. Aira melongo, "Pak Ray?" Ray melirik ke atas. "Pagi Aira, ayo ikut saya hari ini." Aira masih terpaku. "Loh, ini hari Minggu, hari cuti dan hari nyuci." Ray mengangkat bahu. "Justru karena cuti, saya lagi butuh teman jalan. Dan kamu, menurut saya, cocok." Aira panik. "Pak, saya belum mandi. Saya pakai daster. Saya pakai masker lumpur ini." Ray mendongak sambil menahan senyum. "Ya udah, mandi aja dulu. Saya tunggu." 10 menit kemudian, Aira keluar dengan buru-buru. Rambut masih setengah kering, pakai jaket dan celana jeans belel yang kebesaran dikit. Baru saja mau menghampiri Ray, terdengar suara berat dari arah warung sebelah. "Hei, mau kemana Laura?" Aira langsung membeku. "Astaga." Ray menoleh dan melihat seorang pria bertubuh besar, bertato di lengan kiri, mengenakan kaos oblong dan celana pendek dengan sandal jepit, berdiri sambil merokok. Wajahnya sangar, tatapannya tajam. "Lo siapa? Ngapain ngajak anak gue pagi-pagi?" Ray refleks berdiri tegak. Saya Ray, Pak. Saya bosnya Aira." Pak Darto, ayah Aira, mendekat sambil menyipitkan mata. "Bos? Bos apaan? Gak ada bos-bos ngajak anak orang jalan pas hari libur." Aira buru-buru menengahi. "Pak, ini beneran bos Aira, CEO, orang baik, gak akan macem-macem." Pak Darto melipat tangan. "Beneran? CEO apaan? CEO cabe-cabean?" Ray langsung kaku. "Saya Dirgantara Corp, Pak." Pak Darto memicingkan mata lagi, seakan-akan mengecek apakah Ray bohong atau enggak. "Lo cakep, rapi, tapi jangan mentang-mentang naik motor gede bisa bawa anak gue sembarangan." Ray yang biasanya tegas dan karismatik, sekarang seperti murid baru yang lagi dimarahi oleh wali kelas. "Iya Pak, saya cuma ngajak refreshing, makan siang aja, beneran." Aira berdiri di tengah mereka berdua, bingung antara mau ketawa atau mau kabur. Pak Darto akhirnya mengangguk pelan. "Oke, tapi ingat, kalau anak gue nangis pulang-pulang, motor lu gue gergaji." Ray menelan ludah. "Siap, Pak." Beberapa menit kemudian di atas motor, Aira memegang helm sambil nyengir. "Bapak saya tuh bekas ketua geng motor, tapi sekarang udah tobat jadi preman pensiun." Ray meliriknya. "Terus kenapa nggak bilang dari dulu? Biar bapak ngerasain sendiri sensasinya." Jawab Aira sambil ngakak. "Nggak semua bos bisa selamat dari tatapan maut Pak Darto loh." Ray mendesah. "Saya baru sadar, menghadapi investor dari Jepang lebih gampang daripada ayah kamu." Aira tertawa lagi. "Tapi kan seru, Pak. Hitung-hitung tes mental." Ray ikut tertawa kecil. "Oke, sekarang saya makin yakin satu hal.
Apa? Kamu ini bukan cuma sekretaris, kamu paket lengkap, bawel, unik, penuh kejutan, dan bikin hidup saya jauh lebih menegangkan. Hari Minggu yang awalnya biasa aja berubah jadi hari yang penuh kejutan bagi Aira. Setelah lolos dari interogasi Pak Darto, ayahnya yang seperti gabungan antara satpam kantor, anggota ormas, dan bodyguard pribadi, Aira akhirnya naik ke motor Re. Mereka tidak punya rencana pasti, hanya ingin jalan-jalan. Tapi bersama Aira tidak ada yang benar-benar random, semua jadi seru. Destinasi pertama, tukang bubur legendaris. Aira ngotot pengen sarapan bubur ayam yang katanya kalau udah jam 9 lewat tinggal daun seledrinya doang. Re mengangguk pasrah, dia parkir motornya dan duduk di bangku plastik kecil yang miring sebelah. Sesekali celananya bersentuhan dengan genangan air yang belum sempat dipel. Aira makan dengan lahap. Pak, coba deh. Buburnya lembut banget, toppingnya berlimpah, telur setengah matangnya itu loh, surgawi. Re menyeruput buburnya dengan pelan. Enak juga sih, walau saya lebih terbiasa sarapan roti gandum dan jus lemon. Aira menatap Re dengan mulut penuh. Kasian banget ya hidup bapak. Destinasi kedua, toko buku loak. Di sini giliran Re yang bersemangat. Matanya menyusuri rak-rak tua dengan wajah antusias, seperti anak kecil yang menemukan harta karun. Aira memperhatikan dari kejauhan. Baru kali ini saya lihat bos yang bisa senyum cuma gara-gara nemu buku bekas. Re mengangkat sebuah buku dengan cover kusam. Ini buku pertama yang saya baca waktu kuliah. Gak nyangka nemu lagi. Aira tersenyum. Lucu ya, kadang yang bikin kita bahagia bukan hal besar, tapi sesuatu yang sederhana dan tiba-tiba muncul. Re menatap Aira sebentar, diam, lalu mengangguk. Benar juga. Destinasi ketiga, nyasar. Entah bagaimana, mereka belok ke jalan kecil yang ternyata buntu. GPS ngaco, motor nyangkut, dan Aira panik karena ada kambing lewat sambil mengejar sandal orang. Tapi justru momen itulah yang paling banyak mereka tertawakan. Re akhirnya tertawa lepas ketika melihat Aira teriak-teriak karena dikejar kambing. Bapak CEO yang biasanya cool, sekarang ketawa ngakak gara-gara kambing, celetuk Aira. Dan sekretaris saya lari-lari kayak orang rebutan sembako, balas Re. Sore hari, saat langit mulai menguning, motor berhenti di depan gang kecil yang sama seperti tadi pagi. Rumah Aira tampak sederhana. Ada 2 kursi plastik di teras dan suara TV dari dalam rumah terdengar samar. Aira membuka helm sambil menghela nafas. Hari ini nggak jelek juga ya. Re mematikan mesin motor. Hari ini menyenangkan karena kamu. Aira menoleh. Saya doang. Re tersenyum dan kambing tadi. Mereka tertawa kecil, lalu dari dalam rumah muncullah Pak Darto dengan kaos tanpa lengan, rokok terselip di telinga, dan sandal swallow yang sudah miring 2 arah. Udah balik. Masuklah. Masa udah ngajak anak orang seharian pulangnya cuma sampai pagar? Re kaget. Iya Pak, boleh. Di dalam rumah, Pak Darto menuangkan teh dari termos, lalu duduk di kursi plastik sambil menyilangkan kaki. Re masih agak kaku menerima teh itu dan duduk pelan. Aira masuk ke dapur, sengaja memberi ruang. Pak Darto menatap Re beberapa saat. Anak saya memang cerewet, tapi dia itu baik. Saya kerasin dari kecil, biar nggak manja. Re mengangguk. Saya bisa lihat itu Pak. Dia pekerja keras, pintar, dan jujur. Pak Darto mengangguk pelan. Lalu setelah beberapa detik hening, ia bertanya, Mas Re udah nikah? Re tersenyum samar. Dulu sudah, tapi istri saya
meninggal 4 tahun lalu karena kanker. Pak Darto terdiam, wajahnya yang keras sedikit melunak. Anak? Ray menatap cangkir tehnya. Satu, perempuan, namanya Aluna, umur 7 tahun. Nada suaranya pelan, tapi penuh. Sejak mamanya pergi, saya yang ngurus dia. Kadang dibantu mama saya, tapi selebihnya saya belajar jadi ayah dan ibu sekaligus. Pak Darto mendengarkan dengan serius, tidak ada komentar, hanya anggukan kecil. Ray melanjutkan, saya kerja keras, iya. Tapi dibalik semua itu, semua demi Aluna. Dia satu-satunya alasan saya bangun pagi, pulang malam, dan terus jalan meski capek. Ia berhenti sejenak, matanya mulai hangat. Saya kehilangan istri saya, tapi saya nggak mau kehilangan anak saya juga. Jadi saya jaga dia seperti kaca. Pak Darto mengangguk pelan. Saya ngerti, saya juga pernah punya istri, udah lama meninggal. Sejak itu saya cuma punya Aira. Dia tersenyum tipis, makanya saya galak. Bukan karena nggak percaya orang, tapi karena anak saya satu-satunya dunia saya juga. Ray dan Pak Darto saling memandang. Tak ada kata-kata yang perlu dijelaskan lagi. Keduanya ayah, keduanya pernah kehilangan, dan keduanya sedang belajar bagaimana caranya menjaga orang yang paling mereka sayangi. Dari dapur, Aira mengintip. Ia melihat ayahnya dan Ray duduk bersama, bicara dari hati ke hati. Entah kenapa, pemandangan itu terasa hangat. Dan untuk pertama kalinya, Aira merasa Ray bukan cuma bos, tapi seseorang yang punya luka yang sama. Dan mungkin suatu hari nanti bisa mengisi ruang-ruang kosong yang selama ini hanya dipendam dalam diam. Bersambung.